Allahu Akbar, Allahu Akbar. La topik khutbah Jumat kita pada hari ini adalah Syawal 3 dimensi. Kita ingin melihat Syawal bukan dalam satu dimensi, sebuah garis, bukan juga dalam 2 dimensi, bidang panjang kali lebar, tetapi kita ingin melihat bulan Syawal ini, bulan ba'da Ramadan yang suci, yang mulia, sebagai bulan multidimensi. Paling tidak ada 3 dimensi. Dengan 3 dimensi kita bisa melihat benda seutuhnya, walaupun tidak sampai kepada detil. Tapi kalau kita pandang sebuah masjid, bapak-bapak pandang ke depan podium, maka bapak-bapak akan lihat panjangnya, lebarnya, dan tingginya, utuh sebuah podium. Oleh karena itu Syawal juga kita harus melihat dari 3 dimensi, dan itu menjadi topik khutbah kita pada hari ini. Insya Allah kita sudah melalui Ramadan. Alhamdulillah, kalau Idul Fitri kemarin itu adalah hari wisudanya daripada Universitas Ramadan. Mungkin ada di antara kita yang lulus dengan summa cum laude. Tapi bukan berarti Ramadannya enggak cepat sehingga enggak selesai. Atau cum laude, atau sangat memuaskan, atau hanya memuaskan, bolong sana sini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di level lulusan apapun kita, ada yang hanya puasa saja, sedekah masih pelit, atau sholatnya juga masih bolong. Apakah itu level memuaskan? Allahu a'lam. Tapi Allah menyediakan 1 bulan setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal. Maka pada bulan Syawal ini kita diminta untuk memulai kembali ibtidailul khair. Jadi kalau kita berbuat kebajikan, kebaikan, ayo kita mulai lagi. Kalau kita isi minyak, bensin, mau pertalite, mau pertamak, asal jangan oplosan aja. Petugas SPBU itu selalu ngomong dari nol ya Pak. Itu tidak dimaksudkan tangki kita itu kosong, tetapi dia akan mengisi dari level apapun yang kita miliki sekarang. Kalau memang garisnya 2, ya start dari 2. Kalau dari rest, ya dari rest. Full Pak, full. Tapi hitungannya dari 0. Jadi kalau 3 liter itu pas. Walaupun ada juga yang ya tipu-tipu. Ya, semoga mereka bertobat. Artinya kapasitas kita setelah Ramadan ini bermacam-macam levelnya.
Tapi dimanapun level itu kita berada, kita harus memulai isi kembali. Itulah Syawal. Kita harus memulai, itu kita jadikan sebagai patokan awal. Kalau kemarin kita gagal dalam membangun keluarga, tidak ada kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah tidak ada dalam keluarga kita, maka Syawal ini kita mulai. Bapak tegur sapa dengan istrinya, anaknya sopan santun kepada orang tuanya, sehingga pertemuan di rumah itu yang diutamakan, dikedepankan adalah kualitas, bukan kuantitas saja. Ada orang yang memang super sibuk. Pada dokter-dokter ahli itu kan super sibuk ya. Juga para pekerja-pekerja yang harus meluangkan banyak waktu untuk bekerja. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, 10 menit, 30 menit bersama keluarga adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Sebagaimana waktu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat paling 5 menit. Tapi kualitasnya yang sangat-sangat dipentingkan. Tentu bulan Syawal bagi yang belum membangun keluarganya, makanya sekarang ini kita banyak lihat undangan-undangan perkawinan. Syawal memulai, dan harus kita berani memulai itu. Yang bisnisnya gagal, silakan menata kembali bisnisnya. Niatkan bulan Syawal ini adalah bulan untuk kita melompat ke depan untuk jadi lebih baik. Anak-anak kami atau adik-adik kami yang sedang studi dan studinya ya gagal, jangan putus asa. Terus belajar, manjadda wajadah, dan semangat bulan Syawal ini kita pakai, apalagi dalam masalah ibadah. Bagaimana kita meningkatkan ibadah kita di dalam bulan Syawal ini dengan lebih baik lagi, karena Ramadan itu is just the start. Wisuda itu bukan wisuda, it's just the beginning. Syawal is juga the beginning, permulaan. Silaturahmi kita dengan tetangga, dengan teman, tak bertegur sapa, apalagi sekarang dengan HP semua punya. Teman yang terbaik kita adalah handphone. Ya, istri suami duduk dekat, tetapi topiknya beda. Topiknya itu ketawa sendiri-sendiri karena melihat TikTok. Sesuai bagaimana TikTok itu bicara, begitulah. Oleh karena itu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu kita berdoa, innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami itu condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk. Kemarin kita sudah dapat banyak keampunan, petunjuk. Jangan sampai kita setback, ya. Jadi kita selalu meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa penting dimensi 1 Syawal itu ibtida'ilul khair? Karena kita akan pada bulan Syawal ini dari kata-kata syawala, ya, artinya naik. Jadi kalau ekor unta itu naik, ya, kucing naik, ya. Karena kita ingin dalam bulan Syawal ini ibadah kita, amalan kita, kebaikan kita bukan hanya datar saja, tetapi kita tingkatkan. Bahasa Arabnya rafa'a, ya, rafa'a itu mengangkat.
kata kerja, fi'il ya. Nah, kalau kita ingin terangkat atau angkat, maka dalam bahasa Arab biasanya menjadi ifta'ala, jadi irtafa'ah. Apa yang akan kita angkat di bulan Syawal ini? Apapun yang kita merasa kurang. Kita tidak akan tahu kurang kalau kita tidak mau mengevaluasi diri kita. Kita tidak bisa menjawab masalah apapun kalau masalah itu tidak mau kita korek sendiri. Jangan sampai dikorek orang lain. Gak bisa bangun subuh. Kita harus cari akar penyebabnya. Root cause-nya apa? Oh, mungkin tidurnya kelamaan, gitu ya. Tidur lebih cepat, seperti itu. Nah, jadi dimensi 1 sangat terkait dengan dimensi 2. Ibadah kita kurang, kita tingkatkan. Amal salih kita kurang, kita tingkatkan. Dan yang paling penting adalah akhlakul karimah. Karena Rasulullah diutus untuk memperbaiki, pertama sekali itu adalah budi pekerti. Wa istuli utamima makarimal akhlak. Lihat bagaimana seorang Megawati Hangestri yang saat ini viral dan sudah kembali ya. Dia menunjukkan seorang pribadi muslimah di tengah-tengah banyak orang kafir di sana yang tadinya sebelah mata melihat Islam sinis, tetapi melihat seorang sosok pribadi Megawati yang santun, yang ramah, yang berprestasi, bukan kaleng-kaleng. Dia minum di lapangan, pemain Korea lain ya berdiri aja sambil lari pun ada, tapi dia duduk, dia bersimpuh. Ya, kira-kira seperti itu akhlak yang kita ingin bangun di dalam level yang kedua ini. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menebar kebaikan, maka harus juga kita pelajari caranya. Ini jadi kembali lagi ke pemain voli. Kalau semua mau menjadi spiker, penyemes, nggak ada libero, nggak bisa. Karena semesan dari lawan itu pasti ada. Siapakah yang mau puntang panting libero? Noran kalau di Red Spa kemarin. Tidak bisa kalau tidak ada yang membaginya, tidak ada setternya. Ya, nggak bisa. Harus ada dari kita ini yang memang tugasnya bagi-bagi. Aku nggak punya ilmu, aku nggak punya ini, tapi aku punya harta. Kita bagi-bagi harta itu. Yang punya ilmu kita bagi-bagi ilmu itu. Tetapi kebaikan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Walaupun apa yang kita lakukan, kata Allah, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Itu kita yakini itu. Tetapi di dalam situasi di negara kita sekarang ini multidimensi dan juga tidak baik-baik saja, maka umat Islam ini harus bersatu. Tidak bisa menjadi penyerang semuanya. Harus ada kiper, harus ada pembagi bola. Dan jangan egois, jangan sampai bola itu dikasih ke lawan. Nah, ini juga bahaya, akhirnya masuk ke gol sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga lisan kita, karena itu adalah tolak ukur daripada akhlak. Jangan sampai seperti rakyat Pulau Solomon. Walaupun itu konon, tapi apabila ada kayu yang besar
di Pulau Solomon itu menghalangi mereka untuk bercocok tanam, menghalangi mereka untuk membuka lahan. Yang dilakukan oleh mereka adalah sekampung datang ke situ, lalu pohon itu dimaki-maki, dihina, sehingga pohon itu tidak mampu, akarnya tidak mampu mengangkat air ke pohon, tidak bisa disalurkan ke dahan, tidak sampai ke daun, apalagi ke buah. Lama-lama pohon itu akan layu, pohon itu akan tumbang, karena dia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia lebih banyak berzikir dari kita. Makanya hati-hati nih kalau bentar-bentar tebas lahan, ya, tebas hutan, hati-hati tuh. Mereka bertasbih. Jadi perilaku Solomon itu memang sudah adat istiadat, tapi jangan kita angkat cara itu untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa kita. Kalau itu kita lakukan, anak-anak kita tidak akan menjadi anak-anak yang kompetitif. Apalagi sekarang bukan orang Indonesia, bukan orang Jawa, bukan orang Aceh, bukan orang Padang kompetisi, tapi sudah ASEAN, Asia dan internasional. Jadi kalau kita tidak pilih cara-cara untuk bagaimana menyampaikan kebaikan itu dalam bentuk apapun, maka kita akan menjadi korban. Ya, kita sadari atau tidak, kita akan terjebak di dalam sebuah kebaikan yang nampak dari luar itu kebaikan, tetapi di dalamnya sebenarnya sudah dibungkus oleh buzzer, sehingga nampak keluar ke permukaan itu indah, tetapi waktu, masa nanti akan membuktikan apakah itu sebuah kebaikan atau tidak. Dan yang terakhir, level yang ketiga, dan ini level yang paling penting, yaitu istimrar. Apa itu istimrar? Dalam manajemen mutu, quality management, tidak ada itu manajemen yang baik tanpa ada continuous improvement, tanpa ada sustainability, tanpa ada berkelanjutan. Kalau itu namanya, maaf ya, hangat-hangat tai ayam, berapa menit hilang hangatnya, sudah kembali lagi. Akhirnya kita seperti memakai minyak angin, ya, hanya selesai di permukaan saja. Oleh karena itu, sustainability untuk yang sekarang ini tentu kelanjutan kita adalah kita diminta untuk puasa 6 istilahnya, puasa bulan Syawal. Apakah kita siap untuk lanjut ke puasa Senin Kamis, qiyamul lail, memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan? Itu sebenarnya ukuran-ukuran yang ada di level atau dimensi yang ketiga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa lakukan itu kalau kita tidak meningkatkan ilmu kita dan sadar bahwa kita ilmu itu kurang. Saya pernah tes karyawan dulu ya, coba baca doa sapu jagat, semua bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi dzal itu 60% pakai zai, ajab jadinya, jadi jomblo, atau ajab pakai jim. Tiap hari kita sholat dalam Fatihah, apakah kita masih ingin nggak mempelajari bagaimana ya bacaan atau makhrajul huruf yang benar dari bacaan Al-Fatihah? Karena tanpa Al-Fatihah
ya tidak sah sholat. Jadi tingkatkan ilmu kita. Caranya bagaimana? Kita harus bersedia untuk masuk ke majelis ilmu. Majelis ilmu apapun. Kemudian kita bukan berada di dalam kotak yang nggak ada pengaruh dari luar. Oleh karena itu kita harus cari lingkungan. Kita harus cari kotak yang membuat kita itu lebih baik. Teman-teman yang selama ini membuat efek negatif terhadap akhlak kita, ya ibadah kita, ayo nggak apa-apa kita tinggalkan. Kita makin mendekatkan diri pada teman-teman atau lingkungan yang lebih baik. Itulah caranya bagaimana agar sustainability ini bisa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum.